penjelasan hadis yang ke-25 tentang balasan surga. Jadi di sini ada dua cerita. Yang pertama yaitu balasan bagi pencari ridha Allah. Hadis ini dijelaskan atau diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, aku berada di dekatnya Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri ini sedang menceritakan sebuah hadis. Dan pada suatu hari Abdus Somad dan Sufyan Ats-Tsauri ini berada di masjid. Kemudian mereka berdua sholat maghrib, dan setelah sholat Sufyan Ats-Tsauri pulang ke rumah untuk mengambil roti dan segenggam kismis atau anggur kering. Kemudian Abdus Somad berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, sebaiknya, atau maksudnya Abdus Somad ini memberi saran. Abdus Somad berkata, sebaiknya engkau berkumpul dengan orang-orang yang dari kalangan bawah ataupun atas, dari orang-orang miskin ataupun kaya, agar mereka ketika mendengar hadismu juga bisa mengamalkannya. Kemudian Sufyan bertanya kepada Abdus Somad, bagaimana menurutmu tentang Mansur? Kemudian Abdus Somad menjawab, Mansur adalah imam yang adil dan terpercaya. Kemudian bertanya lagi Sufyan, kemudian bagaimana Ibrahim An-Nakhai? Abdus Somad menjawab, Imam Ibrahim An-Nakhai merupakan salah satu imam dari para imam orang-orang muslim. Kemudian bertanya lagi, bagaimana menurutmu Al-Aqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Kemudian Abdus Somad menjawab, mereka termasuk sahabat unggulan Rasulullah. Sufyan berkata, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil malaikat Jibril, dan Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasihku. Kemudian Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden. Sesampainya di sana, Jibril melihat seorang bidadari, dan bidadari tersebut tersenyum kepada malaikat Jibril hingga mengeluarkan sinar ataupun cahaya dari senyumnya, dari gigi senyumnya itu. Kemudian malaikat Jibril menjatuhkan dirinya dan bersujud, karena Jibril itu mengira bahwa sinar tersebut merupakan dari sinar dari Allah. Kemudian bidadari tersebut memanggil Jibril dan berkata, wahai Jibril, bangunlah dari sujudmu. Kemudian malaikat Jibril bangun dan melihat, kemudian berkata, Subhanalladzi khalaqaka, Maha suci Allah telah menciptakan dirimu. Kemudian bidadari tersebut bertanya, tahukah engkau untuk siapa aku ini diciptakan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, tidak, aku tidak tahu. Kemudian bidadari tersebut menjawab, aku diciptakan untuk orang-orang yang ridho akan Allah dan lebih memilih ridho Allah daripada kesenangan dirinya. Kemudian Rasulullah juga pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga itu. Kemudian beliau menjawab, bangunan surga itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Kemudian lumpur semennya itu terbuat dari minyak misik yang sangat harum, dan tanah atau pasirnya terbuat dari za'faran. Dan batu kerikilnya itu dari intan lulu dan yakut. Kemudian cerita kedua menceritakan
tentang penduduk surga. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki yang datang dari Rasulullah, yang datang ke Rasulullah, dan orang laki-laki ini dari golongan ahli kitab. Kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa di surga itu boleh makan dan minum? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, mereka makan dan minum. Kemudian laki-laki itu berkata, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberi kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki, baik dari makannya, minum, jima, dan syahwatnya. Kemudian dia menambahkan, dan orang yang makan dan minum pasti akan buang hajat, sedangkan di surga itu bersih, tidak ada kotoran. Kemudian Rasulullah menjawab, buang air besar di surga itu tidak sama dengan di dunia. Jadi penduduk surga yang buang hajat itu dengan cara mengeluarkan cairan dari kulit seperti keringat, tapi keluarnya itu minyak misik. Jadi bukan keringat, tapi minyak misik. Dan Rasulullah berkata, penduduk surga itu ada 120 barisan. Dan 80 barisan itu dari umat Rasulullah dan 40 barisan lainnya dari umat-umat yang lain. Kemudian di sini diceritakan Nabi Musa bermunajat pada Allah dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, siapakah yang orang yang paling akhir masuk Islam, masuk surga? Dan Rasulullah pun dan Allah pun menjawab, sangat sulit untuk diperkirakan karena semua orang muslim pasti akan masuk surga. Kemudian Nabi Musa juga bertanya lagi, kemudian siapa orang yang paling awal masuk surga? Kemudian Allah pun menjawab, tidak bisa diperkirakan juga siapa orang yang akan pertama masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang awal yang telah Allah persiapkan untuk mereka bagian surga, yang mana tidak ada orang sama sekali yang tahu, dan tidak ada mata yang pernah melihat bagaimana atau siapapun yang awal ataupun yang akhir masuk surga.